Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ke-5 sekarang. Nah, untuk sekarang malam ke-5, tapi saya akan sampaikan cerita dari Bapak Ustaz di kampung saya tadi malam. Jadi tidak lupa bersyukur, tidak lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin secara lisan, namun secara hati itu sangat penting. Ya, cara bersyukur apa? Beda-beda. Kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu salah satu cara bersyukur kepadanya. Lalu tak lupa pula barang-barang baca selawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita yang telah memperjuangkan agama Islam ini sampai taruhan nyawa para sahabat tabi'in. Sampai sekarang ini kita sudah beragama dengan bebas, sudah tidak berperang lagi untuk beragama. Jadi musuh kita sekarang bukan orang kafir, tapi nafsu kita sendiri. Ya. Dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan penuh harapan semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu fadilah atau keutamaan sholat tarawih malam keempat. Sholat tarawih malam keempat ini keutamaannya adalah semakin terbaca kitab 4 kitab, atau sama dengan kita membaca 4 kitab. Kitab-kitab yang diakui oleh Muslim apa? Ada kitab Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur. Namun kitabnya Nabi Muhammad SAW yang dititip, kitab Allah yang dititip oleh ke Nabi Muhammad SAW adalah kitab Al-Quran. Yang Taurat, Zabur, Injil itu adalah para nabi-nabi terdahulu sebelum nabi terakhir. Ya, Nabi Muhammad adalah khataman nabiyyin yang membawa Al-Quranul Karim. Nah, baca Al-Quran saja sehari kalau kita tidak lancar, walaupun lancar aja nggak tahu selesai atau enggak sehari penuh. Nah, gimana kalau 4 kitab? Kita baca berapa jam baru selesai. Nah, dengan beberapa menit tarawih malam keempat, itu keutamaan yang dijanjikan kepada kita. Nah, katanya Ustaz yang tadi malam. Nah, jadi karena saya bodoh juga, dalilnya juga saya kurang tahu, cuman karena ini cerita saya akan sampaikan juga kepada teman-teman. Semoga ya teman-teman tahu dan nanti selanjutnya tetap bersemangat untuk tarawih, baik itu malam 1, 2 dan seterusnya. Dan itu tadi malam keempat. Yang kemarin ada 1, 2, 3 dan 4. Jadi udah ya, tidak ada yang ketinggalan. Kemarin itu ada yang saya lupa, yang malam ketiga itu pembuka pintu rezeki, ada silaturahim ternyata. Nah, kemarin ada 4, tapi saya informasikan 3, jadi karena saya lupa ya. Untuk selanjutnya tadi kan fadilah atau keutamaan salat tarawih malam keempat. Nah, sekarang pembuka pintu rizki. Tadi malam itu 4. Ada puasa, sholat, silaturahmi, sodakoh. Lalu ke-5, 6, 7, 8-nya apa? Ada 4T. 4T yaitu taklim, takwa, tawakal,
sama yang satu mohon maaf saya lupa. Yang tiga ini dulu. Yang pertama yaitu taklim. Taklim itu adalah apa? Taklim itu adalah baca-baca buku Islam. Nah, kitab-kitab Islam ada kitab, banyak macam-macam kitab ya. Kitab-kitab Islam yang kita baca itu namanya taklim, diskusi ya. Jadi setelah kita taklim, baca-baca, kita diskusi sama teman-teman kita, itu taklim. Terus yang selanjutnya yaitu takwa. Takwa ini adalah takut mau beribadah kepada Allah. Karena apa? Takut atas ancaman, siksaan yang telah diceritakan di dalam Al-Quran, bahwa yang yang tidak mengikuti perintah itu akan diancam dengan neraka, yang mengikuti akan dikasih surga. Jadi takwa itu apa? Kita takut mengerjakan amal yang disuruh, menjauhi larangan yang dilarang. Jadi seperti itu kesimpulannya, sedikit saja, cuman melakukannya susah. Dan mari kita sama-sama belajar untuk bertakwa. Semoga kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tetap mendapatkan hidayah untuk bertakwa, dan ujung-ujungnya kita husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terakhir yaitu takwa. Tawakal itu berserah diri, serah diri jauh Allah Ta'ala. Kita akan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, ujung-ujungnya kita serahkan kepada Allah. Ada usaha, kerja itu usaha. Kerja itu usaha, tapi tanpa tawakal, ingat, jangan. Karena apa? Nanti akan kecewa. Nah, saya niatkan saat Anda bekerja itu, niatkan, oke, kita pasti niat untuk mendapatkan hasilnya. Tapi ingat, ada tawakal, serah diri kepada Allah. Kalau itu bukan rezeki Anda, nggak akan sampai. Jadi itu, nggak usah komplain kepada siapapun, sana sini ceplas. Udah, kalau emang itu rezeki kita, nggak akan ketukar. Apalagi diambil, ketukar aja enggak. Jadi gitu, percayalah, yakin, percaya bahwa rezeki Anda itu. Jadi ada yang tiba-tiba OKB, orang kaya baru. Kenapa bisa terjadi? Bukan karena kerjanya aja, ya termasuk itu syariat, itu syarat, syaratnya kerja. Cuman Allah mengasihkan kekayaan itu karena memang sudah dikasih kepada dia rezeki itu. Allah lebih tahu, Allah lebih kuasa atas segala sesuatu. Jadi kita tidak ada kuasa, hanya mengikuti apa yang, menerima apa yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mendapatkan kesusahan, maka kita akan bersabar. Dan jika mendapatkan kesenangan, maka kita akan bersyukur. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan untuk malam ini, karena waktu tarawih juga udah dekat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada yang benar itu datang dari Allah, dan jika ada yang salah itu kebodohan saya sendiri. Ya, kebodohan saya sendiri. Dan jika ada kata-kata yang kurang berkenan, tolong di komentar dengan kata-kata yang sopan, insya Allah nanti saya akan pelajari. Oke, terima juga saran-saran dari teman-teman. Kayak gimana perkataan, mungkin ada yang tidak cocok sama bahasanya atau apa, ya silahkan komen. Karena saya orang bodoh, jadi siap untuk belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.